Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan saat ini sekarang sudah berada di Dukcapil Pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, dan kami juga akan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi. Sebelum itu perkenalkan diri, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Farhan Al-Ghazi dengan NPM 24050015. Saya Nurismiati Islamia dari NPM 24050020. Saya Oren Saputra dengan NPM 2405001 dari Prodi Administrasi Publik. Baik, sekarang kami sudah berada di Dukcapil Provinsi Bengkulu ini, dan sekarang kami juga sedang bersama. Boleh Bapak memperkenalkan diri dulu, Pak? Mohon izin, saya dengan Taslim Asih, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Dukcapil Provinsi Bengkulu. Baik, kami juga sudah menyusun beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Yang mungkin pertama, bagaimana Pak efektivitas kebijakan yang telah diterapkan di Dukcapil ini, Pak? Seperti apa, Pak? Oke, terkait dengan kebijakan, pertama harus saya sampaikan terlebih dahulu bahwa Dinas Dukcapil ini payung organisasinya ada dua. Secara struktural, struktur organisasi itu di bawah Gubernur Dinas Dukcapil berada di bawah sebagai salah satu perangkat daerah di pemerintah provinsi. Tetapi terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan mekanisme kerja dan pengisian aparaturnya itu di bawah naungan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Jadi ya dua itu tentunya tidak boleh bertolak belakang dong. Terkait dengan kebijakan gubernur tentu harus tetap kita laksanakan. Untuk operasional pekerjaan kita langsung mengikuti kebijakan dari Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil. Ya alhamdulillah sampai saat ini sangat efektif dan kita terapkan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di provinsi. Bagaimana mengelola sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja di Capil? Kalau terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia kaitannya dengan peningkatan kinerja aparatur, tentu Dukcapil sendiri itu punya jadwal tiap minggu itu namanya Dukcapil Belajar. Di situ kita sharing informasi dengan baik dari Dirjen langsung maupun dari Dukcapil lain yang berada di wilayah Indonesia. Jadi kalau untuk di luar itu teknis itu, selama ini dari Dirjen Dukcapil selalu menyelenggarakan peningkatan kompetensi pelatihan yang diselenggarakan boleh bisa di Jakarta atau di daerah lain. Tapi untuk tahun 2025 ini dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, nah ini sepertinya mungkin ini akan terhenti. Ya mudah-mudahan kita doakan bersama ke depan ada kebijakan lain yang untuk mengatasi hal ini. Terus ada lagi Pak, langkah-langkah yang diambil untuk memastikan etika dalam pelayanan Dalam penyelenggaraan pelayanan publik kita punya namanya maklumat pelayanan. Itu seperti apa? Nanti kita lihat ada di depan. Tadi sebenarnya kalau ketika masuk itu kita pasang di depan bahwa seluruh petugas layanan dan seluruh ASN di Dukcapil harus menyelenggarakan pelayanan dengan semaksimal mungkin, memastikan keperluan penduduk itu terlayani, tapi tentu dengan koridor syarat-syaratnya. Tidak bisa memaksakan seorang masyarakat penduduk tanpa bawa informasi apa-apa minta dilayani, tapi tentu kan dia harus ada informasi yang dia bawa dulu kelengkapan administrasinya. Pak, kami juga punya pertanyaan terakhir, Pak. Apa sih indikator kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program yang ada di Dukcapil Provinsi Bengkulu ini? Kalau Dukcapil dia tidak berbicara hanya Dukcapil provinsi ya. Dia berbicara Dukcapil se-Indonesia. Jadi Dirjen Dukcapil sudah menetapkan target kinerja namanya. Pertama itu capai perekaman KTPL itu harus 99,9%.
kemudian juga target kartu identitas anak itu harus 60% sudah harus punya KIA. Kemudian juga ada target penerbitan akta kelahiran itu ada di angka 99,7%. Kemudian juga ada target pemanfaatan data kependudukan dan lain-lain sebagai target itu. Ini yang menjadi parameter kami dalam menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan layanan. Tapi kami tidak bisa bekerja sendiri kalau masyarakat itu sendiri tidak kooperatif gitu. Misalnya begini, kita ditargetkan oleh pusat itu harus 99,4% di tahun kemarin itu harus rekam KTP. De facto di masyarakat masih banyak warga kita yang masih enggan mendatangi Dukcapil, ataupun ketika kami melakukan kegiatan jemput bola di lapangan masih enggan, belum mau rekam KTP, terutama mohon maaf anak Gen Z. Alasannya apa? Ketika datang Dukcapil, datang ke sekolah mau melakukan perekaman KTP, adik bergaya kami belum ke salon, gue pada direkam pakai baju sekolah katanya gitu. Nah itu salah satu tantangan kami. Yang lain mungkin? Mungkin sudah segitu Pak pertanyaan. Oh janganlah tambah lagi. Jadi begini, sekarang ini zaman digitalisasi, semuanya serba digital. Kami sudah melalui media sosial, melalui banyak platform mensosialisasikan bahwa Dukcapil ini sekarang memberikan pelayanan yang lebih mudah melalui aktivasi identitas kependudukan kita melalui handphone. Jadi KTP kita itu ada di handphone, dan melalui handphone juga kita bisa melakukan pelayanan secara online. Tapi faktanya masih banyak yang belum melakukan aktivasi, termasuk anda. Ya, kami sudah keliling beberapa fakultas, antara lain sekolah, kemudian juga di Poltekkes, kemudian kami juga sudah melayangkan surat, tapi tidak ada respon. Kami tidak mengerti kalian yang datang, kami yang akan ke sana, monggo berkumpul, kita bantu aktivasi. Kemudahan ini yang belum disambut baik oleh generasi Gen Z. Kan kita. Dah, apa lagi? Nah mungkin segitu dulu yang bisa disampaikan oleh Pak Kasli untuk kami. Nah untuk anak-anak muda seperti kita jangan lupa guys untuk Aktivasi identitas kependudukan kita. Ya. Jangan lupa itu ya. Baik, terima kasih Pak. Terima Baik. kasih atas Oke. kerjasamanya selama ini Pak. Ya. Maaf mengganggu waktu siangnya Pak. Oke, santai. Jadi penjelasan mengenai 6 dimensi teori administrasi publik yang dapat diterapkan dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Provinsi Kota Bengkulu ada 6 yang akan dibacakan oleh Ori. Baik, satu dimensi kebijakan. Dimensi ini berkaitan dengan perumusan implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang kedua, dimensi organisasi. Dimensi organisasi ini mencakup struktur, fungsi, dan proses yang ada dalam Dukcapil. Yang ketiga, dimensi manajemen. Dimensi manajemen ini berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, material dalam Dukcapil ini. Selanjutnya yang keempat, dimensi moral dan etika. Dimensi ini berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika harus dipegang oleh pegawai Dukcapil dalam menjelaskan tugasnya. Selanjutnya yang kelima, dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan mencakup faktor-faktor eksternal mempengaruhi operasional Dukcapil seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selanjutnya yang keenam, dimensi kinerja. Dimensi kinerja berfokus pada pengukuran dan evaluasi hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh Dukcapil ini. Baiklah, itu saja. Jadi itulah penjelasan dari Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan penjelasan dari kami. Sekian kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.